Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teks resensi kemarin ya. Jadi kita sudah bahas banyak tentang karya ilmiah mungkin. Dan kalau kamu yang mengalami kesulitan masalah pembangunan latar belakang, terus masih ada yang kesulitan misalnya buat kata pengantar atau daftar pustaka, boleh didiskusikan. Jadi sekali-sekali boleh juga kirim WA Japri, walaupun tidak langsung saya balas, pasti saya balas kok gitu. Jadi kadang-kadang kan banyak yang masuk pesannya, jadi kalau memang ada yang mau ditanyakan dari WA itu tetap boleh. Dan saya sangat menghimbau kamu lebih aktif ketika proses Zoom. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, misalnya Ustadz saya kurang paham di bagian yang ini gitu kan, jadi kita bisa langsung membahasnya di sini gitu. Nah, untuk materi hari ini kita akan banyak membahas tentang resensi ya. Jadi semalam saya sudah ada sih sepertinya ya, agak-agak nyuruh kalian baca novel di rumah gitu kan, atau yang memang sudah pernah baca novel coba di review kembali gitu kan. Nah jadi ntar ya saya buka slide-nya dulu. Lagi loading, oke. Hmm, oke, ini dia. Udah terlihat nggak ininya? Masih belum. Udah. Udah ya? Nah, ini Ustaz. kemarin kita membahas tentang resensi. Jadi resensi itu adalah berasal dari kata ri dan esensi. Ri itu sebenarnya kembali, esensi itu artinya nilai. Jadi kita menilai kembali. Ketika kita menilai buku, seorang film, atau puisi, atau apapun itu, pastinya harus kita kenali dulu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya kan. Jadi buku juga gitu. Sebelum kita beranjak untuk menilai sebuah buku, sebuah film, sebuah tulisan lah bentuknya, dia harus kita kenali dulu. Kenalinya kalau bisa sangat kenal sekali. Karena biasanya kenal yang setengah-setengah itu yang menyebabkan salah pengertian ya. Jadi kalau misalnya kalian mengenal Pramudia Anantatur seperti novel-novelnya Bumi Manusia, terus Penjara Tempo Dulu. Nah, itu kalau kita baca, maka banyak sebenarnya nilai-nilai komunis di dalam novelnya. Tapi kan kita kembali lagi, si Pramudia itu memang dia dilahirkan di keluarga yang orang tuanya itu berasal dari komunis. Walaupun dia bukan komunis sebenarnya. Dan memang dia hidup di masa-masa yang masih rentan terhadap pengaruh PKI gitu. Sehingga ditulisnya sebuah novel yang di dalamnya sedikit banyak terdapat pemikiran-pemikiran komunis gitu. Jadi ketika kita mengenal sebuah tulisan tidak hanya unsur yang di dalamnya aja, nggak hanya masalah unsur in, tapi unsur X juga harus kita tinjau. Sama seperti ketika seorang guru menilai seorang siswa, ada siswa bermasalah apakah atau dia terlambat misalnya mengerjakan tugas, apakah langsung dimarahi? Ya enggak, kita lihat dulu unsur X-nya. Mungkin masalah sinyal mungkin, atau dia habis paket, atau mungkin dia sedang kurang sehat. Kan banyak unsur X. Jadi tidak hanya sekedar kita menilainya apa adanya yang tampil secara nyata, tapi mungkin ada unsur-unsur lain yang tidak terlihat mata dan harus kita pertimbangkan. Nah, seperti itu juga lah ketika kita meresensi sebuah buku. Jadi ketika kita menilai seorang juga, kalau kamu nilai teman kamu, kalau kamu hanya kenal sehari, 2 hari, 3 hari, terus kamu cuma lihat luar-luarnya aja, langsung kamu bilang dia, oh nih jahat, nggak bisa dikawani, nggak bisa gitu. Karena namanya orang itu mungkin ya pasti punya plus minusnya gitu. Jadi sehingga kalau kita mau menilai dia harus kenal lebih dekat, tahu bagaimana keluarganya. Ada faktor-faktor tertentu yang mungkin membuat dia memilih itu. Misalnya ada orang di luar sana yang memilih untuk tidak sekolah.
ya kita tidak bisa menjudge dia bilang malas gitu. Bisa aja mungkin dari faktor orang tuanya atau ekonominya. Kalau dia sekolah dia nggak makan gitu kan bisa aja gitu. Jadi banyak hal-hal yang menjadi faktor X atau penyebab seorang mengambil keputusan tertentu. Begitu juga lah masalah resensi. Jadi tulisan-tulisan yang lahir di lapangan pasti dipengaruhi oleh si penulis atau unsur X yang dibangun ketika tulisan itu dibuat. Contoh saja, kalau kamu baca buku-buku di tahun angkatan sebelum 50-an, maka penerbitnya hanya Balai Pustaka dan ceritanya hanya tentang kawin paksa, tradisi, adat gitu-gitu. Karena memang pada masa itu penerbit itu hanya Balai Pustaka. Dan kalau ada hal-hal yang bernuansa pendidikan atau sesuatu yang merongrong Belanda, itu langsung disensor bukunya, dibuang sama Belanda. Makanya sebenarnya kalau kita bilang, oh berarti orang dulu malas-malas ya, nggak ada novelnya tentang pendidikan, semuanya tentang cinta. Nggak bisa kita bilang gitu, karena memang pada masa itu Belanda itu kepingin manusia Indonesia itu bodoh gitu. Jadi kalau ada hal-hal atau tulisan-tulisan yang menginspirasi, segera disingkirkannya gitu. Maka kita nggak bisa ngejudge, kita lihat juga faktor X-nya. Beda sama sekarang arus informasi itu sudah luas. Tapi mirisnya, ironisnya malah generasi muda sekarang, ya mungkin termasuk saya, kamu, kita, dan mereka sekalian, justru lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya kadang-kadang justru nggak kontekstual untuk membangun bangsa. Misalnya, oh kita lebih kalau hari libur nih misalnya kan, lebih memilih stay berjam-jam di depan media sosial, kebanding mungkin baca artikel terbaru gitu yang ada kaitannya sama negara kita atau masalah pandemi, politik atau apapun itu yang sebenarnya cukup berpotensi untuk membangun kerangka berpikir kita gitu. Masalah pilihan gitu ya. Jadi kalau sekarang itu dikatakan kita kurang fasilitas, agaknya itu alasan yang cukup dibuat-buat gitu, karena sekarang ini kan kita udah masanya arus informasi itu terbuka lebar, nggak bisa di handphone, di warnet ada. Iya kan? Warnet pun tidak hanya mahal-mahal sekali, saya pikir 1 jam itu paling 6.000, ya 5.000 gitu kan, masih terjangkau lah gitu kan. Nah seperti itu. Nah jadi sedikit informasi ya, ujian resensi ini atau pengulasan karya-karya dan bidang-bidang politik yang lain itu kadang keluar di soal-soal wawancara ujian kedinasan seperti STAN, IPDN, Polri, TNI. Jadi kalau kamu sekarang tidak memilih untuk rajin menggali informasi, membaca, maka saya jamin kamu bakal tertinggal. Karena ada jutaan atau ribuan anak SMA di luar sana yang setara dengan kamu, lebih pintar dari kamu, lebih mungkin punya koneksi, dan mereka tetap belajar gitu ya. Jadi usahakanlah kamu tidak tertinggal. Membaca sekarang, mungkin tidak nampak hasilnya sekarang. Kamu rajin baca sekarang, mungkin sama aja kayak teman kamu prestasinya sekarang. Tapi apa yang kita tanam itu nggak di situ kita tanam, di situ berbuah. Nanti ketika kamu sudah jadi mahasiswa gitu kan, sudah jadi guru, nanti di situ terasa. Orang yang rajin baca itu biasanya berpikiran lebih terbuka, terus lebih bagus pola pikirnya, dan itu pasti berdampak pada kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kamu. Gitu kurang lebih ya. Jadi ini kembali kepada pengulasan sebuah tulisan. Jadi mengupas resensi itu pastinya mengupas kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, mengupas kelebihan dan kekurangan itu semalam seperti yang sudah kita bahas juga mungkin ya. Banyak hal, boleh buku, majalah, novel, film, CD, kaset ya. Dan kebetulan di kurikulum yang kita ambil, di K13, kita ini mengupasnya itu masalah buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi, tidak membahas majalah, tidak membahas film, tidak membahas kaset. Walaupun itu bisa diresensi, tapi bidang garapan kita untuk kelas 11 tidak itu, tapi buku atau novel. Nah, untuk resensi buku, seperti yang ini sedikit kita ulang kembali ya, supaya ingat dan kalau memang rasanya penting boleh dicatat. Pembahasan secara langsung itu boleh dari segi penampilan, penggunaan bahasa, dan isi. Ya. Nah, kesimpulan tentang kekurangan itu diutamakan untuk calon pembaca. Jadi kita mereview gitu. Gimana kalau orang lain baca buku ini, review kita apa?
supaya orang itu mungkin tertarik atau bisa memberikan konteks penilaian yang berbeda. Lalu buku yang diresensi bisa berupa buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, jadi buku fiksi itu bersifat imajinatif, berisi cerita rekaan, novel, roman, naskah drama, kumpulan cerpen atau kumpulan puisi gitu ya. Terus buku non-fiksi itu bersifat ilmiah, ya, berisi pembahasan ilmu pengetahuan secara realistis, informatif, dan rasional. Jadi langkah menulis resensi buku itu, pertama memilih buku yang akan diresensi dulu. Jadi pilihlah buku yang seperti saya kemarin katakan, yang kamu kuasai dan kamu minati, serta kalau bisa sudah pernah kamu baca. Selanjutnya, membaca buku secara cermat mulai dari sampul depan sampai sampul belakang. Jadi nggak boleh setengah-setengah, seperti yang saya bilang tadi. Nilai kawan juga nggak boleh setengah-setengah, kenal 2-3 hari langsung menjudge nggak boleh. Gitu juga nilai buku nggak boleh setengah-setengah, harus full bacanya. Supaya jelas yang dinilai itu, jelas buktinya. Lalu mengembangkan kerangka resensi, jadi sebelum kita membuat penilaian, wajib kita kembangkan dulu kerangkanya, kita strukturisasi, kamu mau menilai apa. Karena nggak semua bisa kita nilai. Bisa misalnya fokus aja ke tokoh, alur, sama amanat. Atau mau fokus ke latar, sudut pandang, gaya bahasa. Jadi fokus ke tiga unsur aja gitu, jangan semua dibahas. Nanti pusing ya kan, setengah hidup bahasnya. Nah, yang kelima, kita harus mengedit atau merevisi ya. Salah satunya dengan cara memberikan bagian-bagian harus ditulis dalam buku non-fiksi. Seperti judulnya kita lihat dulu udah pas atau belum, identitas bukunya, terus masalah tebal, ukuran, jenis kertas, dan harga buku. Lalu kalau buku non-fiksi biasanya dia bentuknya ringkasan, baru masuklah kepada pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan yang ditinjau dari segi bahasa, konsep, dan struktur. Ingat, buku yang baik itu dinilai dari struktur yang sederhana ke yang kompleks. Seperti itu ya. Kalau buku yang tiba-tiba masuk langsung sulit materinya, biasanya tidak menarik untuk dibaca. Sama ketika kita belajar fisika atau ekonomi, masuk-masuk udah materi yang ribet gitu. Misalnya keseimbangan benda tegar. Kita udah males langsung ngerjainnya. Tapi kalau kita mulai dari yang sederhana, biasanya lebih potensial untuk dilanjutkan. Makanya buku yang bagus itu harusnya dari yang sederhana dulu. Nah, selanjutnya isi buku itu kita nilai dari segi kualitasnya, terus kebenaran logikanya dalam mengambil kesimpulan, pas nggak nalarnya. Karena kan ada orang sekarang yang sudah sering, penulis juga gitu ya, saking seringnya dia berbohong, dia nggak sadar lagi yang dia bilang itu kebohongan. Jadi dia tertimbun dalam rasionalitas yang tidak rasional. Kan sering kita baca-baca buku barat kan, buku barat, terus buku-buku bernuansa kapitalis yang ajakan-ajakannya tuh sepertinya tidak rasional gitu. Kesannya benar padahal nggak rasional. Gitu, misalnya kita nggak apa-apa untuk melakukan apresiasi diri dengan cara-cara yang negatif sesekali, itu kan nggak boleh. Misalnya kita merokok gitu, itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang di buku-buku tertentu ada gitu ajaran-ajaran yang sifatnya tidak rasional. Maka kita lihat juga dari kualitas pembahasannya. Maka nanti dalam resensi ada peruntukan. Harusnya buku itu dibaca oleh kalangan mana. Karena ada buku yang memang dia bisa dibaca oleh anak-anak, boleh semua umur. Ada yang khusus orang tua, ada yang khusus remaja dan sebagainya. Karena setiap jenjang umur itu menghadapi tahapan hidup yang berbeda, permasalahan yang berbeda, dan interest yang berbeda pula. Misalnya mungkin kalau remaja interestnya ya suka mungkin nge-eksis di media sosial, nongkrong, ngikuti komunitas, klub, ya wajar aja karena masih remaja. Ketika udah dewasa mungkin fokusnya udah lebih ke penelitian, terus jenjang pendidikan, apa segala macam gitu.
ya gitu juga anak-anak mungkin fokusnya masih hiburan, nonton kartun apa gitu. Dan itu nggak bisa kita salahkan karena setiap jenjang usia itu punya proporsinya, maka konsumsi bacaannya itu juga punya proporsinya masing-masing tiap jenjang usia gitu. Nah, terus dari segi bahasa dia bahasanya itu harus logis, nggak ambigu. Ambigu tuh nggak maknanya tidak ganda gitu, nggak menimbulkan salah pengertian. Terus ketepatan penyampaian gagasan, serta ketaatan pada bahasa dan kosakata. Jadi ketaatan pada tata bahasa dan kosakata itu penting karena struktur kalimat yang tidak jelas bisa juga menimbulkan kesalahan pengertian dalam menerjemahkan makna kalimat tersebut. Terus dari penampilan pembahasan terhadap kemasan buku, mulai dari ukuran kertas, jenis kertas, warna sampul, sampai pada desain grafis sampul. Tebal itu juga mempengaruhi loh, sangat bahkan. Karena kadang-kadang ada buku yang sama tebalnya, beda isinya. Lebih bagus yang A misalnya. Ada buku yang bahkan satu lebih tebal, satu lebih tipis, tapi lebih enak yang tipis, lebih lengkap. Yang tebal lebih nggak efektif mungkin, bahasanya berbelit-belit, entah kemana-mana gitu. Seperti itu. Terus dari segi warna dan ukuran kertas, misalnya kertasnya daur ulang nggak apa-apa, tapi kalau daur ulang yang bagus, kalau daur ulang sampai kertasnya itu agak hitam sehingga tulisannya nggak jelas kan juga pasti mempengaruhi minat orang untuk membaca buku tersebut, dan pastinya juga mempengaruhi daya serap. Sampul desain grafis itu sangat jadi faktor juga ya, karena sampul yang menarik, desain grafis yang mungkin tidak biasa atau unik, membuat orang jadi gampang mengingat buku tersebut. Jadi kalau misalnya ke toko buku kita udah tahu nih, oh kalau buku yang gambarnya ini nih pasti seru nih isinya gitu. Jadi harus dari segi sampul tuh juga harus jadi satu pertimbangan. Dan kesimpulan merupakan penilaian secara keseluruhan dari setiap aspek resensi. Jadi ingat aja ya, kita ulang kembali dari awal, aspek resensi itu pertama dari segi judul, terus identitas buku, terus masuk ke sinopsis kalau yang fiksi, kalau non fiksi dia ringkasan, baru penilaian. Kalau tadi yang fiksi dia dari unsur intrinsik dan ekstrinsik, kalau yang non fiksi dia dari struktur, konten bahasa dan konten isi. Terus ini contohnya ada. Judulnya apa nih? Sehat itu hak, panduan advokasi kebijakan kesehatan, ditulis atau disunting oleh Rum Topati Masang. Jadi di sini katanya masyarakat Indonesia yang sehat. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak dasar warga negara di seluruh dunia. Hal itu dijamin dan menjadi kesepakatan global yang dituangkan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Konstitusi WHO, Deklarasi ATMA. Menurut statistik, derajat kesehatan masyarakat Indonesia sangat buruk. Ini ditandai dengan tingginya angka kematian ibu. Nah, ini kan masih ringkasan ya. Buku ini berisi panduan berdasarkan kegiatan penyuluhan di bidang kesehatan, terdiri dari 5 modul. Setiap modul memuat langkah pelaksanaan proses penyuluhan dilengkapi dengan sejumlah kasus yang pernah ditemukan. Iya, ada yang nanya nih Al-Muhajir, saya catat ya, setiap nanya itu dapat poin. Al-Muhajir Haikal ya. Bertanya, apakah butuh juga judul gitu ya dalam proses resensi? Butuh, sangat butuh bahkan. Jadi kalau nulis resensi itu kita harus mencantumkan judul. Selain judul apalagi harus identitas buku ada. Jadi beda ya, yang dimaksud dengan judul resensi itu beda dengan judul bukunya. Maksudnya kan apakah tidak mengikuti judul yang diresensi? Iya, beda gitu. Jadi judul resensi itu satu kesatuan tersendiri, buku yang diresensi itu beda lagi judulnya gitu. Jadi 2 judul yang berbeda. Satu yang di atas judul resensi,
Kalau judul buku itu yang di identitas buku. Boleh sama nggak Ustadz? Boleh. Boleh aja sih sama, tapi beda juga nggak masalah sebenarnya. Jadi judul resensi dan judul buku itu beda. Dan isi resensi itu pastinya berisi penilaian tentang ulasan kita sama judul buku, bukan judul resensi ya. Jadi yang kita tulis di dalam resensi itu adalah penilaian kekurangan kelebihan tentang isi dan judul buku yang kita resensi. Tapi kalau mau buat judul resensinya yang beda dari judul buku, boleh gitu. Mau buat sama, boleh juga gitu. Jadi ada dua opsi. Tapi yang pastinya judul resensi itu beda dengan judul buku yang ada di identitas buku. Paham ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang lain silahkan kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyakan. Jelas, Muhajir, ada lagi pertanyaannya? Ambil kutipan itu nggak kena hak cipta, Zat? Ngambil kutipan itu kena hak cipta ketika kamu tidak mencantumkan sumber kutipannya. Ya. Ngambil kutipan itu kena hak cipta kalau kita, ini Torik ya yang nanya. Kalau kita nggak mencantumkan kutipannya gitu. Jadi kalau kamu ngambil kutipan tapi kamu cantumkan nama, koma, tahun, titik 2 halaman, maka ya nggak kena hak cipta. Yang kena hak cipta itu ketika kita ngambil itu tapi seolah-olah milik pribadi gitu. Ibaratnya kamu masuk ke rumah orang, terus kamu tidur di kamarnya seolah-olah itu kamar kamu. Nah itu yang kena hak cipta gitu. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke rumah orang tapi dengan izin dia dulu, ya itu nggak masalah gitu. Gitu juga lah kita ketika kita ngambil pendapat atau karya orang lain, sah-sah aja sebenarnya gitu. Tapi kalau kita ngambil terus merasa itu milik pribadi, hasil karya pikiran kita sendiri, nah itu yang nggak boleh. Ini ada pertanyaan dari Manzal Huda Al-Haki. Tapi sebentar, sebelumnya saya tulis dulu cara mengutip ya. Cara mengutip itu seperti ini. Misalnya kamu mengutip pendapatnya si Albert. Terus di buku si Albert itu kamu ngambil kutipan halamannya 200, di halaman 200 misalnya. Tapi buku Albert itu diterbitkan di tahun 2003. Jadi kamu buatnya 2003.2 200 baru sini buat kata menurut Albert, sosiopat adalah, nah seperti ini. Ini saya kasih contohnya di chat ya. Cara mengutip itu seperti ini, mencantumkan nama, terus mencantumkan tahun dan halaman serta apa definisi yang kamu ambil. Si Manzal nanya, resensi itu harus berbentuk buku Ustadz? Manzal, saya catat dulu ya. Resensi itu yang diresensi tidak harus buku. Kalau resensinya sendiri tidak harus berbentuk buku, karena resensi itu paling panjang juga 6.000 karakter atau sekitar 3 halaman A4. Kertas A4 ya, yang mirip HPS yang agak pendek. Itu dia kalau resensi normalnya, kalau di media-media seperti Waspada, Analisa, Kompas, itu sekitar 2-3 halaman. Jadi kalau dibilang sampai bisa jadi buku, enggak sih, kecuali kumpulan resensi gitu ya. Tapi kalau yang mau diresensi itu sebenarnya terserah kamu. Kamu boleh meresensi buku, boleh, film boleh, CD boleh, apa aja boleh. Tapi kalau resensinya ya nggak sampai 1 buku, paling 3 halaman. Karena kan itu sekedar ulasan kita, seperti review. Kalau kita nonton film di Netflix, di YouTube, terus kita lihat di film-film lah, di Disney Plus gitu kan. Itu kan biasanya ada review film, terus ada pendapat-pendapat dari pemirsanya. Nah itu namanya resensi juga. Nah itulah yang dikatakan resensi. Cuman orang bilangnya review kalau di media sosial gitu kan. Artinya nggak sampai jadi 1 buku, tapi hanya sekedar ulasan yang berisi kurang lebihnya di mana, dari segi apa, dan apa acuan kita menilai itu kurang dan lebih. Karena namanya kita menilai itu pasti harus punya acuan atau dasar teori. Nggak sekedar kita, misalnya kita nonton film Batman, terus kita bilang, filmnya nggak bagus nih, low budget. Dari mana kamu tahu itu low budget? Terus nggak bagusnya dari sudut pandang apa gitu, jadi harus jelas. Itu sih sebenarnya. Terjawab ya pertanyaannya ya?
Oke, ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Ada 3 orang tadi, ada Muhajir, Torik, dan Manzal. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya lagi boleh, atau kita coba beranjak ke buku ya. Biar agak-agak. Nah, ini buku kita. Kalau yang punya buku paket atau bentuknya PDF boleh dibuka bukunya di halaman 203. Kalau yang tidak punya boleh dilihat aja di layar kan juga bisa. Bentar ya, ini kok nggak bisa di ini. Nah, ini dari buku ya. Nah, di buku ini ada beberapa hal yang harus kita susun dalam proses resensi. Strukturnya itu bisa kamu lihat di halaman 205. Ya. Di situ ada judul, identitas buku, inti, keunggulan, kekurangan, dan penutup. Ada lagi pertanyaan? Dari Al-Muhajir. Di halaman 208 nggak ada judul resensi, Ustadz. Jadi itu gimana? Gitu. Oke, coba kita lihat di halaman 208. Oh, ini contoh resensi. Jadi sebenarnya ini contoh yang salah. Terus terang, buku Kemendikbud ini saya sendiri kan dulu pernah ikut program profesional yang gabungan dari beberapa guru di Indonesia gitu kan. Jadi buku K13, baik yang dari kelas 7 sampai kelas 12, itu dibuat secara dadakan. Dan yang punya kamu ini, yang kebetulan di halaman ini belum edisi revisi. Jadi revisi buku ini juga udah ada beberapa kali di tahun 2016, 2018, 2020 terakhir kali revisi. Nah, ini belum revisi yang terakhir. Jadi masih banyak kesalahan di buku ini. Terus terang aja kita nggak boleh berpatok sama buku ini secara keseluruhan. Boleh jadi referensi tapi jangan bulat-bulat gitu ya. Karena buku kelas 12 aja itu ada yang saya lihat KD-nya tentang surat lamaran, isinya tentang kritik sastra. Nggak nyambung kan? Gitu. Berarti buku itu memang dicetak cepat gitu sehingga banyak kesalahan di sana sini. Kalau bahasa Indonesia kan harus benar-benar teliti ya. Jadi namanya judul itu kalau mau lihat contoh resensi yang benar-benar sebenar-benar dan sebaik-baiknya, cobalah lihat di koran Waspada, Analisa, dan Kompas. Nah, kalau kamu buka di sana, kamu cari aja di internet, ada contohnya resensi. Nah, itulah contoh resensi yang benar. Tapi saya batasi ya, Waspada, Analisa, Kompas. Di luar dari itu saya nggak sarankan karena banyak koran-koran yang juga kesalahan tanda bacanya juga banyak gitu. Jadi editornya juga sepertinya tidak orang editor gitu. Jadi sembarangan. Yang paling bagus itu memang Kompas koran itu. Mahal memang korannya, tapi kalau mau cari contoh artikel, terus contoh editorial, contoh resensi di sana bagus. Apalagi yang terbit di hari Rabu dan Minggu. Biasanya dia khusus untuk bidang-bidang sastra gitu. Ini saya bukan promosi ya, tapi saya menyarankan merek media yang bagus gitu, karena saya udah sering juga kan baca. Jadi beberapa media nggak saya sarankan karena memang isinya nggak representatif gitu untuk belajar. Nah, jadi kalau ditanya kenapa nih halaman 208 tidak ada judul, 207 juga nggak ada judul ya. Nah, itu karena memang buku ini sebenarnya masih perlu direvisi. Gitu. Jadi pastinya struktur itu harus ada judulnya dulu, baru identitas, baru resume buku, baru penilaian, baru penutup. Makanya nanti penutup itu diarahkan juga pada usia tertentu. Seperti inilah di format di halaman 205. Dia sendiri bilang harus ada judul kan? Judul resensi di halaman 205 kan, nomor 1 judul resensi dulu, nomor 2 baru ada identitas. Baru nomor 3 pendahuluan, baru inti dan penutup. Gitu dia. Oke? Terima kasih yang sudah bertanya hari ini dan terima kasih sudah hadir. Waktu kita sepertinya sudah menunjukkan pukul 11.50 dan pembelajaran kita sudah selesai.
Di rumah coba banyak-banyak dibaca bukunya, lalu silahkan kalau ada buku fiksi maupun non-fiksi dibaca, minggu depan coba laporkan. Yang sudah baca nanti saya kasih poin dan agak saya tanya-tanya sedikit sih. Jadi nanti ulangan kita, ini kan ulangan harian kita yang kedua ya. Kemarin yang tugas pertama ulangan hari 1, ini ulangan harian kedua. Bagi kamu yang sudah baca buku, terus nanti ditanya-tanya tahu isi bukunya, itu saya anggap sudah menyelesaikan ulangan kedua. Jadi ulangan saya ringkas saja. Saya tanya lisan, udah jawab, udah selesai. Nggak repot-repot, nggak mesti buat tugas, nggak mesti kirim ke WA. Yang penting kamu udah baca buku di rumah, bertanya apa yang saya suruh gitu kan, terus sudah kamu review, udah selesai. Secara lisan saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.